Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyura. Saya peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Araniri Banda Aceh. Saya salah satu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Video pembelajaran saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Tujuan pembelajaran pada analisis rasio keuangan adalah mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan, mampu memecahkan masalah pada metode analisis, mampu menginterpretasi konsep rasio, dan mampu mengambil keputusan atas laporan keuangan. Nah, apa itu analisis rasio keuangan? Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat menjadi tolak ukur atau parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan keuangan. We will assume company A shares used to trade at $1,000 each and are now sitting at a mere $100, with prices stagnating around this level over the past 2 months. All of a sudden, the price spikes up to $400 in just 24 hours. Bill sees this and greed takes over. In his case, while he suspects something is fishy, the so-called fear of missing out, or FOMO, kicks in and he ends up panic buying because he's afraid it might be his last chance to buy at this level. Unfortunately for him, prices crashed to $250 the next day and he's afraid they'll go back to $100, so he panic sells everything and moves on. As mentioned in another video, many things about our behavior in an economic context have to do with two driving forces, fear and greed. In our case, Bill's greed coupled with the fear of missing out convinced him to panic buy despite him having suspicions about the sustainability of the price increase. Later on, extreme fear convinced him to panic sell so as to avoid further pain. Study after study proves that the overwhelming majority of retail or quote-unquote average Joe traders lose money, and many of the reasons revolve around these two words yet again, fear and greed. Some people will roll their eyes and say this video's topic is too simplistic, yet many of them will end up panic buying and or selling because while they kind of sort of understand fear and greed, they don't internalize this knowledge. As a quick conclusion, gaining knowledge is only one part of the equation. Never make the mistake of underestimating how vital it is to better control your emotions. Nah, apa kesimpulan dari video tersebut? Dari video yang telah kita tonton menunjukkan adanya seseorang yang merasa takut karena tertinggal tren dalam membeli instrumen keuangan. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan dalam menganalisis sebelum membeli instrumen keuangan. Maka dari itu, kebutuhan akan kemampuan dalam menganalisis laporan keuangan menjadi sangat penting. Nah, di dalam mengukur sebuah laporan keuangan, banyak rasio-rasio yang digunakan. Yang pertama, adanya rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Di mana alat ukur yang digunakan, yang pertama rasio lancar atau current ratio, yang kedua rasio cepat atau quick ratio, dan yang ketiga rasio kas atau cash ratio. Rasio kedua yang digunakan adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Alat ukur yang digunakan, yang pertama adanya gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga operating income ratio, yang keempat return on equity, yang kelima return of investment, dan yang keenam return on net worth. Keenam pengukuran ini digunakan untuk mengukur laba perusahaan. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Di mana alat ukur yang digunakan ada dua. Yang pertama debt to equity ratio dan yang kedua rasio utang terhadap aset. Selanjutnya rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya.
Alat ukur yang digunakan ada 4. Yang pertama, Account Receivable Turnover, Inventory Turnover Ratio, Fixed Asset Turnover, dan Total Asset Turnover. Keempat pengukuran ini digunakan dalam mengukur aktivitas perusahaan dalam penggunaan daya operasionalnya. Nah, kesimpulannya, analisis rasio keuangan bertujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami apa yang perlu dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas yang berasal dari laporan keuangan. Nah, analisis rasio keuangan juga dapat mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa diletakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. Nah, kita sudah mengetahui tentang bagaimana mengukur laporan keuangan menggunakan rasio sehingga dapat mengurangi ketidakpastian atas instrumen keuangan yang kita beli. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga sebagai pengguna laporan keuangan kita lebih jeli dan lebih paham menganalisis sebelum menggunakan laporan keuangan sebagai informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.